mengenal Tuhan Yesus. Kita bernyanyi satu lagi, sungguh indah nama Yesus. Setelah itu kita berdoa. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami di tempat berjauhan, tetapi Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan mengurapi guru kami di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi dia, supaya apa yang Tuhan ingin berbicara kepada kami anak-anak, Tuhan boleh berbicara melalui dia. Biarlah firman-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami. Berkati kami satu persatu Tuhan. Siapkan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir di masing-masing tempat kami untuk mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita boleh sekarang siap-siap ya. Boleh duduk dengan tenang, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua, dimanapun berada. Kakak harap kita semua dalam keadaan baik-baik. Shalom. Kakak senang sekali pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Meskipun kita tidak saling bertemu, tetapi kita percaya kita disatukan di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus. Adik-adik, kita akan melanjutkan cerita perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari. Adik dapat lihat di depan, topik pada pagi hari ini ialah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Cerita ini dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat ke-8 sampai ke-16. Adik-adik bisa buka di rumah. Cerita ini tercatat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Tapi sebelum kita masuk kepada cerita kita pada pagi hari ini, kakak ajak sekali lagi kita berdoa, dan kakak minta adik-adik ikut kakak berdoa. Kita doa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan telah selamatkan kami, dan Tuhan juga terus pimpin hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Berkatilah setiap kami, supaya baik yang berbicara maupun yang mendengar dapat memahami kehendak Tuhan. Hantarkan juga teman-teman kami
yang belum bergabung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada cerita bergambar, mari kita lihat satu video singkat mengenai tema kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik. Adik-adik, lihat video apa tadi? Itu video peperangan. Peperangan itu adalah pertikaian dua belah pihak. Dua pihak yang beradu kekuatan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Jadi tadi ada senjata perang, ada pesawat tempur, mereka berperang. Itulah peperangan. Mereka berperang untuk menyatakan siapa yang paling kuat. Kalau aku yang paling kuat, aku harus kalahkan engkau. Tapi kalau aku yang lebih lemah, aku akan takut dan lari. Nah, itulah peperangan. Adik-adik bisa lihat sekali lagi ya, ada bapak-bapak, mereka disebut tentara. Mereka membawa senjata untuk berperang, mengalahkan musuh. Mereka beradu kekuatan. Siapa yang lebih kuat? Nah, ini juga ada gambar bison adik-adik. Binatang juga beradu. Mereka juga menyatakan siapa yang lebih kuat. Mereka juga berperang. Mereka saling menanduk. Alat perang mereka apa? Kalau tadi bapak-bapak ini alat perangnya adalah senjata. Tetapi ini mereka punya alat senjata bernama tanduk. Adu tanduk siapa yang lebih kuat. Nah, itulah adu kekuatan. Itulah peperangan. Hari ini kita mau masuk kepada cerita peperangan orang Israel melawan orang apa tadi? Topik judul kita, orang Amalek. Tetapi sebelum kita masuk kepada cerita Israel melawan orang Amalek, kita mau melihat pertama sekali peperangan terjadi di mana? Di mana yo? Di Eropa, di Amerika, di Belanda? Ternyata ada di mana ini? Adik-adik, gambar apa ini? Ada seorang kakak mau membunuh adiknya. Ingat cerita apa ini? Betul, cerita Kain membunuh Habel. Disinilah peperangan pertama sekali terjadi. Kain menunjukkan aku lebih hebat, maka aku membunuh Habel yang lebih lemah. Di atas kakak kasih judulnya virus dosa. Kenapa kakak taruh judul di atas virus dosa? Karena yang membuat manusia berperang adalah dosa. Adik-adik, penyebab manusia berperang adalah dosa. Apa adik-adik? Dosa.
Kakak coba peragakan ya, kalau virus dosa masuk ke dalam hidup manusia. Awalnya manusia senyum-senyum, senyum-senyum, bahagia. Tapi ketika virus dosa masuk, manusia menjadi jahat, menjadi kemarahan. Wah, itulah karena dosa. Dan itu pertama sekali terjadi di hidup Kain dan Habel. Hidup Kain dan Habel. Nah, sekarang kita masuk ke cerita peperangan orang Israel dengan Amalek tadi. Sama adik-adik, mereka juga berperang untuk mengadu kekuatan. Ini disebabkan karena orang Amalek merasa diri lebih kuat. Ayo kita serang, hajar orang-orang Israel. Ayo kita bunuh orang-orang Israel, karena kitalah penguasa di padang gurun. Nah, inilah yang dikatakan orang-orang Amalek. Mereka naikkan pedangnya, mau menyerang orang-orang Israel. Mereka serang dari belakang. Tetapi adik-adik, apakah yang akan terjadi? Bukankah kita telah mendengar selama ini bahwa orang-orang Israel adalah budak? Mereka adalah pembantu-pembantu Firaun? Bagaimana kalau mereka diperhadapkan dengan tentara yang terlatih perang seperti orang Amalek? Kira-kira budak versus tentara yang terlatih, mana yang menang? Budak-budak yang bodoh, yang tidak bisa berperang karena tidak dilatih, disuruh melawan prajurit yang setiap hari memegang senjata, yang setiap hari menaik kuda untuk menyerang. Kira-kira menurut adik-adik, siapakah yang akan menang? Apakah orang-orang Israel yang dulunya budak atau pembantu, atau orang-orang Amalek yang dari dulu sudah terlatih berperang? Siapa? Kita akan pikir, ya pasti orang Amalek lah, kan dia lebih rajin berlatih, senjatanya lengkap. Tapi ternyata tidak, adik-adik. Kenapa? Karena orang Israel memang tidak punya senjata perang, tapi mereka punya Tuhan Allah yang memelihara hidup mereka. Wah, luar biasa adik-adik. Meskipun orang-orang Israel tidak punya senjata yang lengkap, tapi mereka percaya Tuhan. Maka ketika Musa mengetahui bahwa orang-orang Amalek mau pergi menyerang, mereka pun bermusyawarah. Mereka berbincang-bincang. Lalu di situ Musa membuat 2 pembagian tugas. Ada 2 tugas orang Israel. Musa berkata, aku bersama Harun, bersama Hur akan pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ya, untuk mengangkat tanganku di dalam pegangan tongkat Allah. Lalu Yosua dan prajurit-prajurit yang terpilih pergi berperang melawan orang Amalek. Nah, jadi adik-adik ingat, ada 2 pembagian tugas. Musa bersama teman-temannya pergi ke atas bukit untuk berdoa. Kemudian Yosua bersama prajurit-prajurit pergi berperang ke medan pertempuran. Kenapa ya? Kenapa ada juga orang yang berdoa? Kenapa Musa dan teman-temannya tidak ikut saja pergi berperang? Kan Israel akan lebih kuat. Tidak adik-adik. Di sini kita akan melihat berperang seperti Yosua lakukan penting. Tetapi berdoa seperti yang dilakukan Musa juga penting. Malahan kita akan lihat apa yang dilakukan Musa dan teman-temannya, yaitu berdoa, merupakan tugas yang sangat penting. Ingat adik-adik, Musa berdoa adalah tugas yang sangat penting. Maka keesokan harinya Musa pun melepaskan Yosua bersama prajurit-prajurit untuk berperang melawan
orang Amalek. Ayo Yosua pergi, persiapkan pasukan untuk menghadang Amalek yang mau menyerang kita. Lalu Musa pun pergi ke atas bukit bersama Harun, bersama Hur. Dia berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta supaya Tuhan menolong mereka dari ancaman peperangan Amalek. Dia memohon kepada Tuhan Allah. Lalu pada saat itu Musa mengangkat tangannya dengan memegang tongkat. Lalu dia pun berdoa di situ. Apa yang dilakukan Musa, adik-adik? Musa mengangkat tangan. Lalu apa yang terjadi pada peperangan Yosua bersama prajurit-prajurit? Wah, mereka menang, adik-adik. Mereka menang. Mereka memukul kalah orang-orang Amalek. Orang-orang Israel menarik orang Amalek dari unta supaya mereka dikalahkan. Saat itu juga apa tadi yang terjadi, adik-adik? Saat itu Musa berdoa. Jadi adik-adik ingat, Musa berdoa, orang Israel menang. Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi menang. Tetapi akhirnya lama-kelamaan Musa pun capek, adik-adik. Angkat terus tangannya 1 jam, 2 jam, capek juga. Musa tidak sanggup lagi untuk menahan tangannya yang diangkat. Makanya waktu Musa menurunkan tangannya, orang Israel jadi kalah. Mereka dikejar oleh orang-orang Amalek. Wah, mereka ketakutan, ada yang mati karena telah berperang. Mereka pun lari. Melihat prajurit-prajurit kalah, Harun dan Hur pun bertindak. Apa yang dilakukan mereka? Mereka menopang kedua tangan Musa. Mereka mengangkat tangan Musa. Lalu Musa didudukkan di atas satu batu besar. Waktu mereka menopang tangan Musa untuk tetap di atas, wah, luar biasa lagi adik-adik. Orang Israel kembali menang. Mereka kejar orang-orang Amalek. Mereka kalahkan. Sehingga Israel beroleh kemenangan yang penuh. Wah, luar biasa ya. Tadi Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Kemudian orang Israel pun menang. Luar biasa ya adik-adik. Luar biasa. Setelah orang-orang Israel mengalahkan orang-orang Amalek, maka Tuhan pun menyuruh Musa untuk menuliskan peristiwa peperangan itu. Supaya apa? Supaya orang Israel tahu, supaya orang Israel ingat bahwa kemenangan orang Israel diberikan oleh Tuhan. Kemenangan orang Israel diberikan oleh Tuhan, ya, bukan karena Israel hebat sekali. Tadi kakak sudah bilang, Israel itu dulunya adalah budak atau pembantu. Tapi kenapa mereka bisa menang? Karena Tuhan menyertai mereka. Dan setelah itu, Musa pun membuat mezbah, memberikan korban persembahan. Musa memberikan korban persembahan di atas satu meja persembahan. Lalu mereka berkata, Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah bendera kemenanganku. Tuhanlah yang memberi kemenangan bagi orang Israel. Jadi mereka orang-orang yang sangat berbahagia. Karena mereka percaya Tuhan dan mereka ditolong oleh Tuhan. Lalu setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pun berhenti di kaki gunung Sinai. Demikian cerita kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita pada pagi hari ini?
Yang pertama, kita bisa tahu orang-orang Israel mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka mau melakukan tugas yang Tuhan berikan. Adik-adik, apa yang dilakukan Musa? Musa dan teman-temannya percaya Tuhan, mereka berdoa. Adik-adik, apa yang dilakukan Yosua tadi? Yosua dengan prajurit Israel pergi berperang. Mereka percaya Tuhan, mereka melakukan tugas mereka untuk berperang. Itu yang pertama ya, kita bisa belajar. Kita mau seperti orang Israel yang percaya Tuhan dan melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik, kita bisa belajar bahwa satu keindahan dari kerja sama orang Israel menjadi teladan bagi kita. Indah bukan? Musa bekerja sama dengan Harun dan Hur. Harun dan Hur ditopang oleh Harun dan Hur. Tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Lalu kita juga melihat tadi Yosua berperang dengan prajurit-prajurit untuk mengalahkan orang Amalek. Kita bersyukur adik-adik, kita bisa belajar juga untuk bekerja sama. Kita sesama orang percaya boleh bekerja sama, boleh memberi. Seperti Harun, Hur mau memberi tenaganya untuk menolong Musa berdoa. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari cerita pagi hari ini adalah kita juga ikut berperang. Kita ikut berperang adik-adik, tetapi bukan berperang seperti orang Israel melawan orang Amalek. Tapi kita berperang melawan musuh kita. Siapa dia? Dia adalah iblis. Dia membuat dosa menjadi jebakan untuk melawan kita. Musuh kita bukan orang Amalek, musuh kita adalah iblis. Tapi mungkin adik-adik bertanya, melawan iblis dan dosa, mengapa? Mengapa melawan iblis dan dosa? Apa jawabannya coba? Untuk memperoleh kemenangan. Adik-adik, untuk mendapatkan kemenangan, kita harus berperang. Kalau adik-adik mau menang, ayo kita berperang. Tetapi berperang bukan melawan manusia atau melawan tentara, tapi kita berperang melawan dosa. Kalau adik-adik bilang, aduh aku tidak mau berperang, aku mau di rumah aja, mau duduk-duduk. Loh, kalau begitu adik-adik tidak akan menang. Misalnya coba adik-adik berkata, aku mau juara di kelas, tapi aku tidak mau rajin, aku mau malas-malasan. Bisa begitu? Tidak. Kalau kita malas, ya juara bisa juara 1, tapi dari belakang, bukan dari depan. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik. Kita disuruh Tuhan untuk berperang. Kita disuruh Tuhan untuk bersama-sama berperang untuk memperoleh kemenangan. Tapi mengapa untuk memperoleh kemenangan? Tapi apakah bisa? Bisa adik-adik. Kita akan bertemu dengan dosa, dengan iblis setiap hari. Apakah aku sanggup melawan iblis? Godaan setan untuk berbohong, untuk mencuri, untuk malas, untuk tidak hormat, selalu ada. Apakah aku bisa melawannya? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Adik-adik, kita orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib, Dia sudah mati, sehingga dosa kita pun sudah mati. Jadi dosa kita sudah mati, kuasanya sudah hilang.
Kemudian pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, maka kita juga ikut bangkit yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menang. Apa artinya Tuhan Yesus bangkit? Dia sudah menang mengalahkan dosa. Dia sudah menang mengalahkan kematian. Sudah menang berarti kita juga yang percaya akan menjadi orang yang menang. Mari kita baca adik-adik Roma 6 ayat 5 sampai 6 ya. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati, maka dosa kita sudah mati. Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita pun sudah bangkit dan menang. Jadi kita orang yang menang mengalahkan dosa. Jadi adik-adik, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita berperang. Bukan berperang dengan manusia, tapi kita berperang melawan iblis. Iblis bilang, ayo mencuri, ayo berbohong. Tapi kita bilang, tidak, aku tidak mau. Aku mau mengalahkan godaan iblis. Aku mau mengalahkan iblis karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami mendengarkan kebenaran Tuhan dari cerita orang Israel melawan orang Amalek. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian dan ingatan akan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kiranya kami bisa percaya juga kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Bukan saja percaya, tapi semakin hari semakin mempercayai Tuhan, seperti Musa, seperti Yosua di perjanjian lama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita sudah selesai. Kita akan bernyanyi satu lagu lagi dan kita akan selesai. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Ya, lagu kita adik-adik boleh lihat di kolom komentar. Kita sambil belajar satu lagu ya adik-adik. Ya boleh ikut kakak bernyanyi. Ini kita tadi sudah dibilang Kak Joshua, kita harus selalu berdoa. Ya, kita belajar satu lagu ya adik-adik ya. Ya, dengar, boleh didengar kakak. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Ya, nggak selesai ya adik-adik ya? Ya, kita boleh bernyanyi satu kali lagi. Setelah itu kita sudah selesai. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram,
mau ikut ibadah juga boleh. Ya, selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.